Begitu ia mencoba mendekati adiknya yang masih bayi, sang ibu bergegas keluar dari kamar mandi. Jangan dekat-dekat. Sejak kecil, perlakuan Liu selalu berbeda. Nilai ujian masuk perguruan tinggi memang tertinggal puluhan poin, tapi ia tetap memelihara impiannya menjadi seorang guru. Alih-alih mendapat dukungan, ibunya justru menanggapi dengan dingin. Perguruan tinggi itu punya syarat yang ketat. Anak normal saja belum tentu bisa masuk, apalagi kamu. Kenapa aku harus melahirkan anak sekeras kepala seperti ini? Aku jadi begini karena kesalahanmu. Kesalahan yang kalian buat dulu. Bertahun-tahun aku yang menanggungnya. Aku sudah berusaha perlahan menerima, tapi kau terus mengingatkanku lagi dan lagi. Ucapan itu menusuk hati Liu. Di luar, orang bisa saja menertawakan atau meremehkannya. Namun, yang paling menyakitkan adalah ketika ibunya sendiri menolak keberadaannya. Semua itu hanya karena Liu terlahir dengan cerebral palsy. Sejak kecil ia tumbuh dalam tatapan aneh orang-orang, penuh kasihan, penolakan, bahkan ketakutan. Saat ia mendapat kesempatan praktik mengajar, Liu berusaha keras menjelaskan materi di depan siswa. Namun, yang terdengar hanyalah bisikan dan tawa. Meski hati perih, Liu tetap mencoba tersenyum, berusaha membaur. Di sudut kelas, seorang nenek tua memegang ponsel dan merekamnya. Dialah satu-satunya keluarga yang selalu mendukung Liu, yaitu neneknya sendiri. Setiap kali pulang bersama nenek naik bus, Liu kerap menghadapi tatapan sinis. Keesokan harinya, nenek mengajaknya merayakan ulang tahun sederhana. Dengan nafas terengah, Liu meniup lilin dan orang-orang tua di sekitar mereka bersorak gembira. Saat bersama para lansia di taman, Liu sering membantu hal-hal kecil, seperti mengajari mereka menggunakan ponsel. Sorakan dan tepuk tangan itu membuatnya merasa dihargai, seakan dirinya dibutuhkan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di rumah, ulang tahunnya justru dianggap tidak perlu. Bahkan untuk merayakan hal sederhana pun, ia dimarahi. Di malam sepi, Liu hanya bisa berbaring di kamarnya, membayangkan dirinya masuk ke dalam koper. Di sana, ia berkhayal bisa lahir kembali dengan tubuh sehat, hidup baru, dan seseorang yang sungguh membutuhkannya. Hingga suatu hari, ketika menemani nenek di taman, sebuah frisbee jatuh di dekatnya. Seorang gadis muda berlari menghampiri untuk mengambilnya. Saat tatapan mereka bertemu, hati Liu yang rapuh seakan menemukan cahaya baru. Malamnya, ia masih mengingat jelas wajah gadis itu. Rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya membuatnya ingin bermimpi lebih jauh. Namun, ibunya masuk ke kamar dan memutus lamunannya. Dengan ragu, Liu bertanya, "Kalau suatu hari aku menikah, apakah ibu akan merestui?" Jawaban ibunya singkat dan dingin, "Kalau kamu benar-benar mau, aku tidak akan membiayai apapun." Liu hanya terdiam. Malam itu ia tertidur dengan hati hampa, lalu bermimpi indah. Dalam mimpinya ia punya tubuh sehat, bisa berlari bebas, melompat, bahkan bersalto di atas rumput hijau. Ia dan gadis itu begitu dekat. Namun saat akan menggenggam tangannya, Liu terbangun. Kenyataan kembali menamparnya. Untuk bangun dari tempat tidur saja, ia masih harus bergantung pada tali khusus penopang tubuh. Namun, ia tidak menyerah. Setelah sarapan, Liu berpamitan pada nenek. Kali ini, ia bertekad mencari pekerjaan paruh waktu, menabung sedikit demi sedikit agar suatu hari bisa menggapai mimpinya menjadi guru.